lama ini Presiden Prancis Emmanuel Macron tengah menjadi sorotan masyarakat dunia. Hal itu terjadi usai Emmanuel Macron, Presiden Prancis ini, melayangkan komentar pribadinya terkait adanya pemenggalan seorang guru sejarah di Prancis lantaran menampilkan karikatur Nabi Muhammad SAW kepada para muridnya. Dan atas pendapat kontroversinya ini, tak sedikit negara-negara Islam di dunia yang kemudian marah dan menyuruhkan agar berbagai produk asal Prancis ini diboikot secara massal di dunia. Dan juga nanti kita lihat ada berita tentang wanita yang digampar karena telah berani menghina Nabi Muhammad SAW. Oke geng, mari kita simak berita selengkapnya di Andy Martin Vlog. Check it out. Prancis sepertinya menjadi musuh bersama bagi negara-negara berpenduduk muslim di dunia. Hal ini dimulai dari pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron sehingga munculnya lagi karikatur Nabi Muhammad SAW di koran satir Charlie Hebdo yang berakhir dengan serangan terorisme. Demonstrasi menentang pernyataan Macron ini marak di sejumlah negara-negara muslim di dunia. Aksi boikot juga dilakukan terhadap produk Prancis di sejumlah negara seperti Kuwait, Qatar, serta Turki. Padahal boikot bisa berdampak pada ekonomi negeri itu yang sedang dilanda resesi. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk tidak main-main dengan negara Turki. Peringatan itu dilontarkan Erdogan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 yang lalu di tengah ketegangannya dengan Yunani sebagaimana dilansir dari AFP. Jangan main-main dengan orang-orang Turki. Jangan main-main dengan orang Turki. Itulah kata Erdogan dalam pidato yang disiarkan televisi pemerintah pada peringatan 40 tahun kudeta militer 1980. Önce Türk milletiyle uğraşma. Türkiye ile uğraşma. Afrika'nın tarihi. Sebelumnya juga, Macron mengutuk keras Turki di tengah kebuntuannya dengan Yunani dan Siprus. Macron juga mengutuk Turki atas klaimnya terhadap temuan cadangan minyak yang besar di Laut Mediterania Timur. Erdogan mendesak Yunani untuk menjauh dari tindakan yang salah yang didukung oleh negara-negara seperti Prancis di perairan yang disengketakan itu. Bulan lalu, Angkatan Laut Turki dan Yunani saling berlatih di perairan tersebut. Hal itu dibalas Prancis dengan meningkatkan kehadiran militernya di kawasan itu. Siz bize insanlık dersi veremezsiniz. Önce bunu öğren. Buntut pernyataan Presiden Prancis membuat pemerintah Turki marah hingga meminta warganya memboikot semua barang-barang Prancis yang ada di Turki. Jangan pernah memberikan kredit untuk barang berlabel Prancis dan jangan membelinya. Itulah kutipan dari Presiden Turki Erdogan, dikutip dari BBC Selasa tanggal 27 Oktober 2020 yang lalu. Orang nomor satu di Turki ini juga mendesak pemimpin dunia untuk melindungi Muslim jika di Perancis melakukan penindasan terhadap mereka. Kekecewaan Turki ini dipicu setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron berjanji untuk melawan Islam radikal. Dan Erdogan mengkritik keras apa yang dilakukan oleh Macron tersebut.
SGM, kemudian makanan dan minumannya, Aqua, Fit, Levit, Mizon, kita boikot semuanya. Kita ganti dengan yang lain. Semua produk kecantikan, L'Oreal, Garnier, stop, jangan kita beli. Semua produk BIC, bacanya apa ya? BIC, jangan kita beli. Semua produk alat-alat rumah tangga, Tefal, Molinex, stop, jangan kita beli. Semua produk Yves Saint Laurent, Chanel, Dior, Lacoste, stop, jangan kita beli. Semua produk hotel, Ibis, Novotel, Accor Hotel, Sofitel, Novotel, Grand Mercure, Pullman, Movenpick, jangan kita pakai. Semua produk otomotif, Peugeot, Citroen, Renault, jangan kita pakai. Semua produk otomotif, Michelin, Total, stop, jangan kita beli. Teman-teman, sekali lagi, ini adalah Gelombang boikot produk-produk asal Prancis mulai terbentuk di sejumlah negara mayoritas Muslim. Emmanuel Macron menyatakan bahwa menggambarkan Nabi Muhammad SAW sebagai kartun itu tidaklah salah. Dikarenakan Macron memberikan penghormatan kepada guru yang dibunuh. Macron juga mengatakan Prancis tidak akan menyerah dengan kasus kartun Nabi Muhammad tersebut dan mengaku ia akan menindak Islamisme ekstrim di negaranya. Hal inilah yang memicu demonstrasi dan boikot produk Prancis di sejumlah negara mayoritas Islam. Kampanye boikot ini juga sedang memanas di Kuwait, Yordania, dan Qatar. Di sejumlah toko grosir membuat tulisan pernyataan bahwa mereka tidak menjual produk-produk Prancis. Come cazzo facciamo? Occhio! Pernyataan Macron untuk berjanji melawan Islam radikal dilayangkan setelah seorang guru asal Prancis, Samuel Paty, diketahui dipenggal kepalanya setelah memperlihatkan kartun Nabi Muhammad kepada murid-muridnya. Paty dibunuh pada tanggal 16 Oktober yang lalu. Penggambaran Nabi Muhammad sangat menyinggung umat Islam karena dalam ajaran umat Islam melarang menggambar Nabi Muhammad dan Allah. Kejadian ini membuat Macron akan bertindak tegas untuk menangani Islam radikal di Perancis. Namun, 2 pekan sebelum peristiwa itu terjadi, Macron menyebut Islam sebagai agama dalam krisis dan dia mengumumkan agar mengatasi separatisme Islam di Perancis. Perlu Anda ketahui, Perancis memiliki populasi Muslim terbesar di Eropa Barat dan beberapa menuduh pihak berwenang menggunakan masalah ini untuk menargetkan mereka.
Banyak negara-negara muslim yang mengecam sikap Presiden Emmanuel Macron ini yang mengatakan tidak akan mencegah penerbitan karikatur Nabi Muhammad yang dianggap sebagai penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan agama Islam pada umumnya. Macron beralasan bahwa hal tersebut ia katakan karena menjunjung tinggi pluralisme di negara tersebut. Dilansir oleh Al Jazeera Inggris, Erdogan menyuruhkan agar Macron menghentikan pidato yang mengundang kebencian tersebut. Bahkan, Erdogan menyuruh Macron untuk memusatkan mentalnya. Sementara itu, Prancis telah mengirimkan utusannya ke Turki dan meminta pemboikotan produk-produk tersebut segera dihentikan. Meskipun Erdogan mengkritik karikatur tersebut, namun ia mengecam pembunuhan yang dilakukan terhadap PT itu sangatlah barbar. Di luar negeri udah demo, Bangladesh udah demo dengan pejabat-pejabatnya, di Yordania rajanya. Indonesia bungkem diam, nggak ada reaksi. Ya Allah. Sementara kalau kita menghina presiden aja udah diciduk, Pak. Ciduk udah nggak ada urusan dengan presiden tuh, ya. Tapi menghina Rasulullah kok diam gitu, Pak. Orang kafir bila mana dibiarkan mengolok-olok kepada agama dan kita diam saja, maka selain daripada kita berdosa, ini akan menjadi tren kepada mereka untuk mengolok-olok agama, sebab orang Islam diam, sebab orang Islam tidak menjawab, sebab orang Islam tidak merasa tergores. Tapi kalau orang Islam mengambil sikap tegas kepada orang kafir yang mengolok-olok agama, bangkit daripada situ, dipulaukan, ditegur, maka dia akan berpikir 1000 kali untuk bercakap sekali lagi tentang hal ehwal agama dengan diolok-olok. Oke geng, kita masuk ke berita yang selanjutnya. Seorang warga benua Eropa yang tidak diketahui negaranya yang lagi demonstrasi, geng. Nah, kita lihat di sini dia sangat antusias ya, sambil membuat konten video tapi menghina umat Islam, geng. Waduh, parah sekali ya. Tapi kalau kita lihat situasinya, di sebelahnya ada pria yang menggunakan peci putih yang terlihat tersenyum, tidak melarang seorang wanita ini pun marah-marah atau mencaci agamanya. Dan tiba-tiba apa yang terjadi, geng? Wow, langsung digampar. Luar biasa ya. Lalu terlihat wanita itu terjatuh, geng, dan dibantu oleh warga yang ada di sekitarnya. Thank you for watching ya guys. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.